Halo, selamat pagi. Pagi ini Ibu akan mengajar kalian tentang teks narasi. Kira-kira ada yang tahu nggak ya apa itu teks narasi? Jadi, teks narasi adalah teks yang menyajikan serangkaian peristiwa secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktunya. Dari mana teks narasi ini bisa benar-benar terjadi, tetapi bisa juga hanya khayalan saja. Umumnya, teks narasi bertujuan untuk menghibur para pembaca dengan kisah fiksi maupun non-fiksi. Contoh teks narasi antara lain ada cerpen, novel, dan cerita inspiratif. Teks narasi juga memiliki ciri khas yang membedakannya dengan teks lain. Yang kedua ada ciri-ciri teks narasi. Jadi ciri-ciri teks narasi yang pertama memiliki teks berisi tentang cerita, kisah dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. Kedua, cerita memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Yang ketiga, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Yang keempat, memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Teks narasi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada teks narasi informatif, yang kedua ada teks narasi artistik, yang ketiga ada teks narasi sugestif. Apa sih teks narasi informatif? Teks narasi informatif merupakan karangan yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi dengan tepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Sedangkan teks narasi artistik merupakan sebuah karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa yang bertujuan untuk memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya. Cerita dapat berupa fiksi atau non-fiksi dengan bahasa figuratif atau kiasan. Yang ketiga, teks narasi sugestif. Ini merupakan teks narasi yang menceritakan sebuah peristiwa atau kisah dengan maksud terselubung kepada para pembaca atau pendengarnya. Selanjutnya ada unsur-unsur teks narasi. Teks narasi terdiri dari unsur-unsur yang membangun teks narasi dan saling berkaitan. Yang pertama ada tema. Tema merupakan gagasan pokok atau ide di pikiran dari teks narasi. Kedua, latar. Latar merupakan unsur intrinsik yang berisi keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana dari peristiwa dalam teks narasi. Yang ketiga ada penokohan, yaitu gambaran watak atau karakter yang diberikan penulis untuk tokoh-tokoh dalam teks yang diciptakan. Yang keempat ada alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam suatu cerita yang berkaitan dengan sebab akibat peristiwa tersebut. Yang kelima ada sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam menemukan kisahnya.